Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang green design dan green packing terkait dengan mata kuliah Halal and Green Logistik yang dibimbing oleh Bapak yang terhormat Dr. Insinyur Agus Purnomo. Sebelum memasuki pembahasan, di sini saya akan menjelaskan definisi dari Green Supply Chain Management terlebih dahulu. Apa itu Green Supply Chain Management? Menurut definisi DRH tahun 2012, Green Supply Chain Management merupakan sebuah inovasi dalam penerapan strategi rantai pasok yang didasarkan dalam konteks lingkungan yang mencakup aktivitas-aktivitas seperti reduksi, recycle, reuse, dan substitusi material. Sedangkan, menurut Toke, menjelaskan bahwa konsep Green Supply Chain Management merupakan pengintegrasian perspektif lingkungan ke dalam manajemen rantai pasok lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan rantai pasok perusahaan industri. Hal ini merupakan aspek non-finansial jangka panjang penting terkait dengan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjaga hubungan baik demi keberlanjutan kegiatan rantai pasoknya di masa yang akan mendatang. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang Green Design. Apa itu Green Design? Green Design adalah suatu konsep untuk memperkenalkan metode perancangan yang ramah lingkungan, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan energi serta sumber daya yang digunakan. Metode perancangan berkonsep Green Design ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemakaian di tangan pengguna. Sedangkan dalam jurnal yang ditulis oleh Rahmawati dan Rusli, Green Architecture adalah suatu bentuk metode perancangan arsitektur ataupun interior bangunan yang mampu meminimalisir berbagai pengaruh serta elemen desain yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia ataupun lingkungan. Dengan menggunakan kedua pendekatan tadi, diharapkan produk ataupun bangunan dapat memberikan manfaat lebih bagi pengguna, antara lain produk ataupun bangunan dapat lebih tahan lama, hemat energi, meminimalisir biaya perawatan bangunan atau produk, dan bangunan dapat lebih nyaman dan sehat untuk ditinggali, dan produk dapat lebih nyaman dan sehat untuk digunakan. Oleh karena itu, para peneliti mulai menggaungkan konsep teknologi ramah lingkungan dengan harapan dapat meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang terjadi pada bidang arsitektur dan desain. Terciptalah konsep Green Design sebagai tanggapan terhadap isu lingkungan tersebut. Green Design memiliki konsep perancangan dari suatu produk ataupun hasil teknologi yang berfokus pada meminimalisir dampak keberadaannya terhadap alam, dimulai dari proses pembuatan hingga hasil produksi yang tercipta. Di sini ada 3 tujuan dari konsep Green Design. Yang pertama yaitu mengurangi dampak negatif dari limbah produk yang dapat didaur ulang, mulai dari proses produksi hingga hasil akhirnya, sehingga produk ataupun bangunan dapat meminimalisir sampah yang dihasilkan dan memiliki konsep yang berkelanjutan. Tujuan konsep yang kedua yaitu memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan pada produk yang dihasilkan sehingga dapat mengurangi emisi yang menyebabkan pemanasan global. Konsep yang ketiga yaitu meminimalisir penggunaan bahan-bahan yang dapat membahayakan lingkungan. Selanjutnya adalah contoh pengaplikasian Green Design pada suatu bangunan. Yang pertama yaitu memperbanyak suatu bukaan seperti jendela, pintu, ataupun skylight. Dengan memperbanyak bukaan pada suatu bangunan, maka akan meminimalisir penggunaan energi listrik yang digunakan. Dengan memaksimalkan penggunaan cahaya dan sirkulasi udara yang alami, juga akan lebih menyehatkan baik secara psikis maupun psikologis pada penghuni bangunan. Contoh yang kedua adalah pengaplikasiannya yaitu menanam tanaman di dalam suatu bangunan. Metode peletakan tanaman di dalam ruangan itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan vertical garden atau penggunaan tanaman sansevieria dalam pot, taman mini di belakang rumah, atau taman mini di ruangan tamu. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang green packaging. Kemasan hijau atau biasa disebut dengan green packaging adalah kemasan produk yang tidak merusak lingkungan dan berkontribusi terhadap sustainable development environmental. Kemasan ramah lingkungan yang dapat diartikan sebagai jenis kemasan yang dibuat dengan meminimalisir potensi dampak negatif bagi lingkungan,
Secara umum, kemasan jenis ini memiliki ciri yang tidak membahayakan bagi kesehatan dan lebih mudah terurai, sehingga tidak menimbulkan polusi yang berlebihan di alam. Kepedulian pada lingkungan dapat dimulai dengan langkah sederhana. Salah satunya yaitu melalui kemasan. Contoh yang pertama dalam menjalankan green packaging pada kemasan yaitu yang pertama dedaunan. Dedaunan yang biasa kita gunakan itu biasanya untuk makanan seperti ketoprak, pecel, dan daun yang biasa digunakan itu yaitu daun pisang, daun kelapa, daun jati, daun talas, dan daun bambu. Contoh yang kedua yaitu kertas. Penggunaan kertas juga untuk bungkus makanan juga bisa dilakukan alih menggunakan kantong plastik. Contohnya itu ada pada roti O yang menggunakan bungkus kertas yang bisa terurai dengan mudah oleh alam. Dan ada juga contoh minuman pada produk roti O. Minumannya ini terbuat dari kertas dan karton. Contoh yang ketiga yaitu seperti sekarang banyak para pengguna yang belum belanja tidak menggunakan plastik lagi dan dialihkan menjadi tas yang terbuat dari kanvas atau dari kain. Contohnya ialah tas dari roti O. Dan di sini tertulis yaitu ayo sayangi bumi dan kurangi plastik. Itulah beberapa contoh dan pembahasan tentang green design dan green packing. Saya Rizky Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.